Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab tentang 40 hadis tentang atau dalam madhab salaf. Kitab 40 hadis tentang pendapat salaf. Salaf yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang disusun oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk hadis pertama, yaitu tentang ikhlasun niyah, memurnikan niat. Ya, itu hadis dari Umar bin Al-Khattab. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya menuju dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini hadisnya kita sudah menyebutkan kemarin, menjelaskan innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Artinya setiap amalan pasti ada niatnya. Selama seorang melakukan sesuatu dalam keadaan tidak terpaksa dan tidak sakit jiwa, pasti ketika melakukannya ada niat. Nah, ini. Lalu wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau seorang melakukan amalan kebaikan, niatnya baik, maka dia dapat kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, maka dia dapat keburukan. Siapa yang melakukan amal soleh, niatnya dapat akhirat, maka dia akan dapat akhirat. Tapi kalau yang beramal soleh, melakukan kebaikan, niatnya dunia, maka belum tentu dapat dunia. Bisa jadi dapat dunia, bisa jadi secara penuh, bisa jadi setengahnya, bisa jadi tidak dapat apa-apa. Itu kalau niatnya dunia. Kalau akhirat pasti dapat. Ya, akhirat pasti dapat. Kalau memang niat ikhlas kan, dapat. Tapi kalau niatnya dunia, bisa jadi dapat setengah sempurna 100%, bisa jadi setengahnya, dan bisa jadi tidak dapat sama sekali. Makanya rugi orang yang beramal karena tujuan dunia, ya, apapun. Amalan akhirat digunakan untuk tujuan dunia. Ya, seperti apa? Belajar agama, mengajarkan agama, lalu apalagi? Azan, apalagi amalan akhirat nih? Bersedekah, pokoknya apapun amal soleh yang dilakukan seorang hamba, kalau niatnya untuk dunia, maka dunianya belum tentu dapat, dosanya pasti dapat. Gitu. Dunia belum tentu dapat, tapi dosanya pasti dia dapat, ya. Maka rugi orang yang beramal untuk dunia, melakukan amalan akhirat untuk dunia. Nah, apa amalan akhirat? Contoh melakukan amalan akhirat apa untuk akhirat? Nabi menyebutkan contohnya, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau hijrahnya karena menjalankan atau dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Artinya akan dapat pahala. Ya, ini maksudnya. Dan hijrah sudah kita bahas secara bahasa, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini secara bahasa. Saya punya rumah di sini, lalu saya pindah ke Muara Siberut. Berarti namanya apa? Hijrah. Atau saya punya rumah di sini, lalu saya jual rumahnya, saya pindah ke Padang. Berarti namanya apa? Hijrah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah tidak seperti itu. Secara istilah, hijrah itu meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Atau hijrah itu terbagi menjadi 3 kata para ulama. Hijratul makan, hijratul amil, hijratul amal. Pertama hijratul makan, bukan makan Bapak ya, makan, tempat. Artinya apa? Meninggalkan tempat buruk menuju tempat yang baik.
Meninggalkan tempat yang penuh dengan kekafiran menuju tempat yang penuh dengan keimanan. Meninggalkan tempat yang penuh kemusyrikan menuju tempat yang penuh dengan tauhid. Nah, ini namanya hijrah. Ya. Contohnya, kita misalkan ada sebagian kaum muslimin yang tinggal di negara-negara Eropa. Negara Eropa ini negara Islam kan? Nah, rata-rata semuanya negara kafir, mayoritas kafir. Dan di situ syiar-syiar Islam juga nggak begitu tampak. Malah yang nampak syiar-syiar kekufuran. Nah, maka kalau seorang yang ada di Eropa, muslim di Eropa, pindah ke Indonesia, Indonesia negara muslim kan? Berarti namanya apa ini? Hijrah. Ya. Dari negara yang penuh dengan kekafiran menuju tempat yang sedikit kekafirannya. Ya, kita tidak pungkiri di Indonesia pun ada kafiran kan? Karena ada orang kafir ya kan? Tapi kan dibandingkan negara Eropa, lebih banyak mana? Eropa ya, di Indonesia ya masih sedikit lah. Nah itu Bapak ya, itu namanya hijratul makan, hijrah dari sisi tempat. Dan ada juga hijratul amal, hijrah dari sisi perbuatan amalan. Maksudnya apa? Meninggalkan amalan buruk menuju amalan yang baik. Meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Contohnya seperti seorang yang ketika dulu bergelimang maksiat, dia misalkan pecandu minuman keras, pecandu narkoba, dia tinggalkan itu, lalu dia pun sibukkan dengan sholat ibadah. Berarti namanya apa ini? Hijrah, tapi hijrah dari sisi perbuatan. Nah itu. Ada juga itu yang kedua, ini yang paling mungkin yang sering kita dengar juga ya. Oh sekarang ini udah banyak artis yang hijrah katanya. Hijrah artinya apa? Dia udah tobat katanya, jadi udah nggak ini lagi, udah nggak jadi artis lagi, dia udah mulai sibuk dengan ibadah, sibuk dengan cari ma'isyah, cari penghidupan yang halal. Nah itu namanya hijrah. Jadi meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Nah itu hijrah, hijratul amal namanya, hijrah dari sisi perbuatan ya. Meninggalkan perbuatan buruk ke perbuatan baik. Ini kalau benar-benar meninggalkan Bapak. Cuman ada sebagian orang katanya artisnya udah hijrah tapi masih main film, masih acting, campur baur laki-laki dengan perempuan. Kadang masih salaman dengan perempuan lawan jenis. Nah, ini namanya hijrah cuma di mulut saja Bapak ya. Ada model-model kayak gitu, hijrahnya cuma casingnya aja katanya istilahnya gitu. Belum sepenuhnya. Jadi hijrah itu harus total, 100%, tidak setengah-setengah. Nah itu hijratul amal. Berikutnya hijratul amil, hijrah dari sisi pelaku. Maksudnya apa? Meninggalkan pelaku perbuatan buruk menuju pelaku perbuatan baik. Artinya apa? Meninggalkan orang-orang rusak lalu mencari orang-orang baik. Nah ini bisa dipraktekkan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dulu dia tinggal di lingkungan atau inilah, dia punya teman-teman yang rusak, pergaulannya rusak, maka dia khawatir terpengaruh oleh teman-temannya, maka dia pun tinggalkan teman-temannya lalu cari teman-teman yang baik. Nah ini bagus Bapak ya, itu namanya hijrah juga, dan itu juga berpahala. Jadi bagi orang-orang yang pernah terjatuh dalam maksiat, kalau mau tidak lagi terjatuh dalam maksiat, maka carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kita agar tidak bermaksiat. Karena kalau kita udah tobat dari maksiat nih, tapi masih bergaul dengan teman-teman yang dulu bermaksiat, sama-sama bermaksiat, balik lagi. Banyak kejadian seperti itu ya. Orang katanya udah hijrah dia, tiba-tiba dia udah pakai gamis, pakai jubah, luar biasa dia. Tapi nggak berapa lama, 3 bulan udah balik lagi, udah pakai pakaian preman. Nah itu gara-gara apa? Pergaulan ya. Banyak Bapak ya. Maka pergaulan ini penting. Kalau bagi kita yang merasa iman kita lemah, carilah teman-teman yang baik, jangan teman-teman yang buruk. Tapi kalau kita yang merasa iman kita kuat, ilmu kita kuat, nggak apa-apa kita dekati teman-teman yang buruk. Untuk apa? Dakwah, menasihati mereka. Nah ini bagi orang yang merasa imannya kuat. Ya, kita bisa mengukur diri kita masuk orang mana nih, orang yang baik, apa iman kita kuat atau tidak ya, ilmu kita mumpuni atau tidak.
Kalau ilmu kita pas-pasan, iman kita naik turun, maksudnya seringnya naik turun, maka sebaiknya jauhi teman-teman yang buruk ya, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu Bapak ya, jadi itu tentang hijratul amal, hijratul amil, meninggalkan pelaku buruk lalu menuju pelaku yang baik. Nah itu semua hijrah, dan siapa yang melakukannya karena Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala ya, dapat pahala. Itu hijrahnya 3, meninggalkan tempat yang buruk menuju tempat yang baik, meninggalkan amalan buruk menuju amalan yang baik, meninggalkan pelaku buruk menuju pelaku yang baik. Nah itu hijrah ada 3. Namun hijrah yang dimaksud dalam hadis ini hijrah mana kira-kira? Hijrah tempat, hijrah perbuatan, atau hijrah pelaku? Tempat di sini maksudnya ya, konteksnya tempat ya, walaupun hijrah bisa berlaku untuk 3 tadi, bukan cuma 1, tapi maksudnya sini tempat ya. Ini ya, jadi siapa yang hijrah meninggalkan tempat buruk menuju tempat yang baik, karena Allah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala yang besar. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapati banyak rezeki dan tempat yang lapang di muka bumi. Jadi orang yang hijrah benar-benar meninggalkan tempat yang buruk karena Allah, akan Allah bukakan pintu rezeki. Tinggal imannya saja, yakin atau tidak dia. Nah ini Bapak ya, ini hijrah karena Allah dan Rasulnya. Lalu berikutnya Nabi menyebutkan contoh hijrah karena dunia. Hijrah karena dunia. Contohnya apa? Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan? Ini contohnya seperti seorang misalkan di negara-negara Eropa Muslim, dia mendengar di negara-negara Islam, contohnya di Arab Saudi lah, katanya kalau di Arab Saudi katanya apa, untuk bisnis mudah, katanya dipermudah tidak dipersulit. Akhirnya Muslim ini, anggap Muslim dari Amerika lah, dia pun tinggalkan Amerika menuju Arab Saudi supaya apa? Bisnisnya lancar, karena prospek bisnisnya cerah kan di Arab Saudi. Dia pernah tinggalkan Amerika, dia jual rumahnya pindah ke Arab Saudi. Yang dalam pikirannya real aja, nggak ada pikiran nanti saya bisa ibadah di tanah suci, nggak, real gitu, mata uang Saudi kan. Nah yang seperti ini namanya hijrah karena apa? Dunia ya. Itu pertama. Yang berikutnya Nabi contohkan hijrah karena wanita yang ingin ia nikahi. Contohnya seorang di Amerika juga atau di Jerman, ini negara kafir kan. Dia punya kenalan wanita Indonesia. Wanita Indonesia ini muslimah. Nah, pria Jerman ini muslim juga. Nah, dia suka dengan wanita Indonesia ini. Namun si wanita yang mengatakan saya nggak mau nikah sama kamu kecuali kalau kamu pindah dari Jerman ke Indonesia. Dia pun mikir-mikir, oh ya udah nggak apa-apa lah, karena saya udah terlanjur cinta dengan wanita ini, udah saya pindah. Akhirnya dia tinggalkan tanah airnya Jerman menuju Indonesia, nikah, lalu tinggal di Indonesia. Nah ini namanya hijrah karena apa? Wanita yang ingin ia nikahi. Nah bagaimana status orang yang hijrah karena dunia, contohnya bisnis, atau karena wanita? Kata Nabi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya apa? Kalau ketika nyinggung tentang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dianggap hijrah karena Allah dan Rasulnya. Artinya dapat pahala. Tapi kalau niatnya dunia atau wanita, maka kata Nabi hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya dapat pahala nggak? Tidak dapat pahala ya. Tidak dapat pahala. Nah inilah ruginya orang yang melakukan amal soleh dengan niat dunia, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan di sini kata para ulama terdapat isyarat akan isyarat yang menunjukkan rendahnya dan remehnya dunia.
Karena apa? Ketika disinggung siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Disebutkan kan ya? Tapi ketika menyinggung masalah dunia, siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tidak diulangi, siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita, maka hijrahnya karena dunia atau wanita. Nggak diulangi kan? Tapi cuma dikatakan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pendek. Kenapa? Kata para ulama di situ terdapat isyarat bahwasanya dunia itu rendah dan remeh. Makanya Nabi tidak dibaca lengkap. Beliau tidak mengucapkan lengkap. Ketika nyinggung siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan Rasulnya. Diulangi pas kan? Tapi ketika nyinggung masalah dunia, siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita, apakah disebutkan maka dia hijrahnya karena dunia dan wanita? Enggak kan? Tapi disebutkan apa? Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu terdapat isyarat dunia itu rendah, makanya nggak perlu disebutkan. Nah itu Bapak ya, itu faidah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah itu makna hadis ini. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya pertama, setiap perbuatan dan amalan pasti memiliki niat. Ya, apapun yang dilakukan seorang hamba pasti ada niatnya, selama ia tidak terpaksa dan tidak gangguan jiwa. Nah itu. Lalu faidah kedua, siapa yang beramal karena menginginkan kebaikan di akhirat, maka ia akan mendapatkannya. Siapa yang beramal, melakukan amalan akhirat untuk tujuan akhirat, itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dia akan mendapatkannya. Ya ini sebagaimana sabda Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, ketiga, siapa yang melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, maka pasti enggak, maka bisa jadi dia dapat dunia dan bisa jadi tidak. Nah ini ya, itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis tadi, remehnya dunia. Ya, karena Nabi ketika menyinggung tentang hijrah karena dunia dan wanita, Nabi tidak melanjutkannya. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini terdapat syarat Nabi meremehkan dunia dengan tidak disebutkan secara lengkap. Nah itu apa ya? Dan faedah terakhir terkait dengan hadis ini sesuai dengan judul hadis ini, pentingnya memurnikan niat atau pentingnya ikhlas. Nah ini ikhlas dalam segala amalan Bapak, termasuk dalam belajar agama. Ya, kalau kita niat dalam belajar agama itu ikhlas, akan Allah berkahi hidup kita, amal kita. Tapi kalau kita belajar agama niatnya tidak ikhlas, bukan masalah belajar agama, semua ibadah kalau tidak ikhlas maka tidak akan Allah berkahi. Ya, jadi kalau kita ingin ilmu yang kita dapati berkah, bisa bermanfaat untuk kita, ikhlaskan diri kita dalam belajar agama ya. Nah ini, karena syarat diterimanya amal ada dua. Pertama apa? Ikhlas karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlaskan, murnikanlah niat kita ketika belajar, diantaranya karena Allah. Maksudnya apa karena Allah? Ya diantaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dengan meniatkan mengobati kebodohan kita. Saya ini belajar, pokoknya saya paksakan belajar karena saya ini banyak yang belum tahu masalah ini, belum tahu. Saya belajar supaya kebodohan saya hilang. Nah ini ikhlas, orang niatnya seperti itu. Atau kedua, belajar dalam rangka membela agama, ini juga ikhlas. Jadi kalau kita niatnya seperti itu akan Allah berkahi. Tapi kalau niatnya karena dunia, karena sebagian orang Bapak belajar agama tujuannya dunia, murni ingin dapat jabatan dunia. Nah ini seperti ini nggak akan Allah berkahi.
Bahkan orang kalau belajar agama niatnya salah, bisa apa? Bisa hidupnya juga salah. Maksudnya apa? Bisa stres. Oh, masa belajar agama bisa stres? Bisa aja kalau niatnya tidak benar. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ya, ada santri kok gila. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Ada beberapa kasus kok orang belajar agama di pesantren kok gila. Ya karena dia niatnya tidak ikhlas. Niatnya karena mungkin dia belajar supaya dipuji orang, karena cerdas. Dan itu pernah terjadi Bapak di satu pondok di daerah, ya adalah di Indonesia, daerah Sulawesi sana. Jadi teman saya cerita, dia baru datang ke pesantren ini dari Jawa mau ke Sulawesi ini, semangat belajar, katanya di sini pondoknya bagus, belajar hadis, ilmu hadisnya terkenal. Baru nyampe situ dia kaget, ternyata ada santri gila. Santri gila, kenapa? Kaget, kok bisa? Dia udah semangat-semangat jauh-jauh dari Jawa menuju Sulawesi, baru nyampe nyaksikan santri gila. Sempat down juga dia, kok bisa kayak gini? Sempat pengen pulang lagi, tapi gimana, udah nyampe jauh-jauh kan. Kenapa santri ini gila? Padahal dia pintar. Pernah dalam satu hari dia punya masalah, dia melanggar peraturan pesantren lah. Akhirnya dihukum oleh ustadznya menghafal hadis-hadis dalam kitab tauhid. Dihukum nih. Akhirnya dalam hitungan berapa hari udah hafal. Padahal hadisnya panjang-panjang makanya. Panjang artinya cerdas nggak kalau kayak gitu? Cerdas, bisa menghafal tauhid lumayan. Dia hafal. Nah, tapi siapa sangka di kemudian hari gila dia. Kenapa gila? Ya karena ya pertama kan kita bingung kok bisa gila. Jadi ketika gilanya ini, Bapak, ketika gilanya kambuh, dia tuh ngomong, kamu sini, apa hukum ini? Dia nanya ke temannya. Berkata Syekhul Islam, nggak disebutin apa. Jadi ngomongnya ngelantur. Jadi ketika gilanya kambuh, dia manggil temannya, apa hukum ini? Misalkan masalah fikih. Temannya tanya, ini kenapa nih? Berkata Syekhul Islam, kata gitu. Nah itu lihat, pas lagi gilanya kayak gitu. Tapi di tempat saya, tempat saya sendiri, kalau SMP, Iya. dia ngaji juga kan? Ngaji. Saya belajar tasawuf gitu. Oh iya, kalau itu bisa. Untuk sampai sekarang nggak sadar. Udah dipasung kakinya kan? Itu apa ya? Birullah. Gitu ya? Iya. Udah tahun berapa dia mulai? Ya kita sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya Allah. Dia udah meninggal kan? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ampun ya. Belajar tasawuf itu kan? Iya ya. Dia belajar tasawuf. Itulah. Bukan satu saya lihat itu. Iya. Banyak lah kejadian kayak gitu. Intinya memang iya, jadi itu bisa beranjak dari niat ya itu ya? betul, enggak, iya bisa niat atau cara. Jadi niatnya salah atau cara yang salah. Makanya teman saya ini kan ketika nyaksikan ada santri kayak gitu, dia goncang juga dia. Karena dia udah jauh-jauh datang nyaksikan gitu, bahkan bukan cuma satu, ada dua. Nah akhirnya dia konsultasi sama ustadz di situ, maka ustadz yang situ ngasih nasihat bijak. Jadi kata ustadz yang di situ, dia menukil perkataan Ibnu Qayyim, rusaknya ahli kitab tuh karena dua. Orang Yahudi rusak karena su'ul qasd, buruknya niat. Sedangkan orang Nasara rusak karena su'ul amal, rusaknya amalan. Jelas apa ya? Orang Yahudi bisa menyimpang, murka, dimurkai Allah karena su'ul qasd. Mereka punya ilmu tapi niat mereka buruk, akhirnya apa? Amalannya dipelintirkan sana sini kan. Nah, sebaliknya orang Nasara bisa rusak mereka gara-gara su'un niyah, su'ul amal, buruknya amal mereka. Artinya apa? Niat mereka baik tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi mereka, akhirnya mereka beramal salah. Nah dari sini teman saya, padahal Ustadz ini nggak nyinggung si fulan tuh mungkin gini, nggak, yang gila mungkin nggak, cuman dia ngasih nyebutkan, Imam Qayyim menyebutkan rusaknya ahli kitab karena dua, su'ul qasad sama su'ul amal, rusaknya niat dan rusaknya amal. Dari situ teman saya mikir, oh iya ya, betul. Karena apa? Bisa jadi santri tadi yang gila, ya karena dia selama ini belajar niatnya apa? Dunia, atau niat mungkin dipuji. Nah itu. Jadi bisa jadi orang, kenapa udah belajar agama malah stres karena niatnya rusak. Atau caranya yang rusak. Dia niatnya ikhlas tapi tadi Pak, caranya rusak. Kalau kita belajar tidak sebagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, pasti akan terjadi penyimpangan. Pasti akan
mengalami gangguan dari hati kita maupun jiwa kita. Dan itu memang benar, saya juga ada dengar kasus seperti itu. Belajar kayak gitu akhirnya stres, jadi kayak pusing sendiri gitu. Nah itu ya. Jadi kalau apa penyebabnya orang belajar agama kok malah jadi stres? Niatnya rusak sama caranya yang rusak. Niatnya rusak karena tidak ikhlas, niatnya karena dunia atau karena ria, ingin dipuji. Atau kalau bukan niatnya rusak, niatnya bisa jadi tulus, ikhlaskan Allah, tapi caranya yang rusak, caranya salah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, makanya jadi gangguan jiwa. Maka kalau memang seorang belajar agama niatnya ikhlas dan caranya benar, nggak akan gila, Bapak ya. Jadi akan Allah jaga. Makanya para ulama, bahkan ada disebutkan para ulama dalam kitab tafsir, man qara al-Quran lam yuradda ila ardalil umur. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, dia tidak akan mengalami pikun. Artinya apa? Kalau orang belajar agamanya ikhlas, benar-benar mengamalkannya, nggak akan pikun, Bapak. Kalaupun lupa wajar, ya kan? Wajar. Kalau lupa namanya seiring usia kan kadang kita aja lupa, kan bisa jadi ini dulu hadisnya hafal, sekarang lupa, wajar. Para ulama terdahulu pun begitu, ahli hadis pun begitu. Tapi kalau sampai pikun, nggak ada dalam sejarah para ulama itu pikun. Kalau para ulama hafalannya melemah, iya. Hafalannya mukhtalaf bercampur, iya. Tapi kalau pikun nggak ada. Karena apa? Mereka disibukkan dengan akhirat. Niat mereka ikhlas, makanya Allah jaga. Nah, biasanya orang pikun itu karena apa? Pikirannya selama ini dunia, dunia, dan dunia. Atau yaitu cara belajarnya salah. Dia belajar agama tapi dengan cara yang salah. Akhirnya jadi begitu, ya. Maka kita harus selalu mohon kepada Allah diberikan niat yang ikhlas dan ditunjukkan jalan yang benar. Artinya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sampai belok kiri, belok kanan, Bapak ya. Kalau udah belok kiri, belok kanan, pasti sesat, menyimpang, nggak akan benar. Ya. Maka kalau kita ngikutin metode belajar seperti para sahabat tabi'in nggak akan gila, nggak akan juga mengalami gangguan jiwa, ya. Karena belajarnya sesuai diajarkan Rasul begini. Ya contohnya apa dalam belajar itu kan walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Hendaklah kalian menjadi rabbani. Allah sebutkan surat Ali Imran. Rabbani itu apa? Artinya kata para ulama yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Artinya Bapak, kalau memang kita belajar sebagaimana yang dipraktekkan para ulama terdahulu, belajar yang tipis-tipis dulu lalu besar-besar, insya Allah mudah. Tapi sebagian orang belum apa-apa udah pengen belajar yang tebal-tebal, ilmu yang tinggi-tinggi, sehingga akhirnya apa? Stres tadi. Ya tadi yang masalah itu. Karena saya tahu apa yang tadi itu masalah ilmu itu, ada teman kita di sini pernah berkunjung ke suatu daerah. Jadi diajarkan tentang ilmu itulah. Kamu tahu tidak huruf alif? Huruf alif tuh dia itu sujud kepada Allah. Begini. Dibikin kita tuh bingung sendiri. Jadi layang. Makan dah. Itu nyata itu katanya. Huruf alif itu sujud kepada Allah. Gimana itu? Ya kan kita disuruh mikir gitu, huruf ba, itu baru huruf alif tuh, belum huruf ba, jim terus. Sehingga akhirnya kita pusing sendiri, stres, gila bisa kita. Nyata itu. Makanya siapa yang mempelajari ilmu yang tidak pernah dipelajari oleh para sahabatnya, para sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'innya akan begitu. Ilmu kalam, filsafat, tasawuf itu bisa begitu, kan? Ya, walaupun kita tidak ingkari ilmu filsafat ada yang baik. Yang awal-awalnya yang dasar-dasar baik, tapi kalau udah sampai ke dalam-dalam bisa aneh. Yang keluar dari mulut kita kayak orang-orang nggak normal. Dan itu banyak Bapak ya. Maka itulah cukup kita belajar Al-Quran Sunnah itu udah cukup. Nggak butuh ilmu-ilmu lain yang dari produk impor istilahnya. Karena ilmu kalam ini impor dari mana? Yunani, filsafat Yunani ini, Romawi. Kalau tasawuf ini dari India, dari ini campuran Persia. Kita udah ada Al-Quran, hadis, fikih udah ada. Itu aja tauhid. Itu udah cukup ya. Kalau kita ingin cari ketenangan baca Al-Quran, ya Bapak ya. Bukan dalam meditasi.
Bapak mungkin tahu yang viral nih. Ah, ini juga lihat nih, aduh. Kalau kita mau cari ketenangan, ada dalam sholat, dalam Al-Quran. Nggak butuh kita melaksanakan ritual-ritual orang kafir. Semuanya udah ada dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal kita praktekkan. Itu. Jadi cari ketenangan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Zikir itu diantaranya. Atau baca Al-Quran. Apa? Iktikaf itu diantaranya, cari ketenangan. Iktikaf itu ya apa, kan cari ketenangan, menjauhi hiruk pikuk dunia kan. Dan iktikaf itu apa, menurut pendapat jumhur ulama nggak mesti harus 1 hari 2 hari, hitungan jam pun nggak masalah, tapi makin panjang makin baik. Jadi makin kita jauh dari hiruk pikuk dunia, itu lebih tenang untuk hati. Ketika waktu sholat tinggal sholat. Tapi kalau yang namanya ini apa, meditasi itu katanya dari pagi sampai malam. Dilihat dari jadwalnya itu pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Berarti sholat zuhurnya bagaimana? Sholat asarnya bagaimana? Sholat cukup kalau kita cari ketenangan, cari dalam Al-Quran. Di ibadah kita sholat itu pun tenang. Makanya Nabi pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Apa katanya? Wahai Bilal, buatlah kami tenang dengan sholat. Dalam ayat ini disebutkan wa ju'ilat qurratu 'aini fi sholat. Dijadikan penyejuk hatiku pada sholat. Artinya ketika kita sholat itu sebenarnya itu kita sedang refreshing dari kejenuhan dunia dengan sholat tenang lagi. Tapi tentu saja kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi ya sama, makin stres saja malah. Sama dengan zikir Bapak ya. Kalau kita, kan zikir kata Allah katanya dengan ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang. Ini kalau zikirnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau zikir dengan kepala goyang-goyang gini, bukannya tenang malah makin pusing gitu. Bukannya makin tentram malah makin stres. Ya kan ada yang zikir model goyang-goyang gini sampai udah kayak orang kesurupan. Dan akhirnya ada yang kesurupan, iya nggak? Ya. Betul nggak? Udah kepala goyang-goyang, badan goyang juga, akhirnya kesurupan. Dan itu nyata ya. Seandainya perbuatan seperti itu baik, tentu sudah dipraktekkan oleh para sahabat, oleh Nabi kita. Tapi kenyataannya nggak ada satupun hadis yang menyebutkan para sahabat ketika zikir begini-begini. Nggak ada. Tenang, khusyuk. Tidak dengan suara keras, tenang, khusyuk. Dan itulah cari ketenangan untuk itu. Ada dengan suara keras, itu malah nggak bikin kita tenang, malah bikin apa? Rasanya gaduh gitu loh. Dan secara fitrah pun kita kalau dengar suara gaduh itu apa bisa tenang? Enggak kan? Jangankan itu apa? Kita misalkan nyetel murotal ya, murotal. Murotal kan Al-Quran kan? Al-Quran sebenarnya menenangkan hati kan? Ya tidak. Tapi kalau kita misalnya nyetelnya di waktu jam 2 siang, waktu mau tidur, setel dengan suara keras, apa jadi tenang? Ya. Malah jadi, ya kan? Ya itu. Jadi kalau kita cari ketenangan, maka itu diartikan zikir, ibadah, tapi dengan syarat ikhlas. Terus kedua sesuai dengan tuntunan Rasul. Oh dengan ini, insya Allah pasti kita akan tenang. Tapi kalau kita niatnya nggak ikhlas, iya mau sholat sebanyak apapun kita nggak tenang. Atau udah ikhlas tapi caranya dibuat-buat, ini pun nggak akan bikin tenang. Makanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tenang, ya, diberikan ketenangan oleh Allah dalam menjalani kehidupan. Ya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Beliau dipenjara berulang kali. Sampai akhirnya meninggal pun di sel penjara. Namun apakah beliau resah? Berulang kali penjara dikeluarkan, penjara lagi. Tapi apakah beliau resah? Enggak. Beliau dikunjungi muridnya, Imam Ibnu Qayyim mengunjungi beliau di penjara. Lalu beliau pun berkata dengan kata-kata mutiara, kata-kata indah. Madza ayasnau a'da'ibi ana jannati wa bustani fi sadri aina marahtu fahiya ma'i la tufariqani inna habsi khulwah wa qatli syahadah wa ikhraji min baladi siyaha. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Sesungguhnya surgaku dan tamanku ada di hatiku. Kemana saja aku pergi, ia selalu mengikutiku. Sesungguhnya disekapnya aku di penjara adalah kesempatan bagiku untuk berdoa dengan Tuhanku.
dan dibunuhnya aku, ini merupakan mati syahid bagiku, dan diusirnya aku dari kampung halamanku, ini merupakan wisata bagiku. Nah ini, lihat tuh. Jadi, iya. Jadi mau disiksa di apa? Kalau surganya udah di sini, nggak berpengaruh apa. Jadi Syekhul Islam bilang gitu. Jadi apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku terhadap diriku? Mau di penjara, kamu di apa? Nggak akan berpengaruh karena surganya ada di sini, Bapak. Surganya bukan di kaos, bukan di baju, bukan di HP, bukan di kendaraan, bukan di rumah, tapi di hati. Nah ini inti kebahagiaan sini kan, bukan di fisik ini. Jadi di sini. Jadi kata Syekhul Islam, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Sesungguhnya surgaku dan tamanku ada di hatiku. Kemana saja aku pergi, dia selalu mengikutiku. Artinya, hati yang bahagia ini ikutin. Beliau kemana pun ikut. Nggak pernah meninggalkan beliau. Lalu beliau katakan, sesungguhnya di penjaranya aku, ini kesempatan bagiku untuk berdoa dengan Tuhanku. Kalau kita, Bapak ya, mungkin saya juga pribadi nih kan, kita iman kita lemah kan. Kalau kita disekapi penjara, mungkin kita neteskan air mata terus ya. Neteskan air mata kan apa? Karena takut Allah. Bukan karena rindu dengan keluarga, ya kan? Ya kan? Nah, kalau Syekhul Islam di penjara, artinya ini kesempatan bagiku untuk berdoa dengan Tuhanku. Artinya ini peluang masuk beribadah kepada Allah, merasakan sejuk. Apa beribadah kepada Allah dengan tenang, nggak ada yang ganggu. Ini kesempatan tuh. Dan dibunuhnya aku, ini merupakan mati syahid bagiku. Artinya mau di penjara, nggak masalah. Mau terbunuh pun nggak masalah, mati syahid. Balasannya apa mati syahid? Surga. Dan diusirnya aku dari kampung halamanku, ini merupakan wisata bagiku. Artinya kalaupun beliau diusir dari kampung halamannya ke kampung lain, diusir lagi, enak. Wah, saya nemuin daerah baru nih, ke sini. Artinya seorang muslim dalam segala keadaan selalu bahagia, tenang, tidak mudah ini resah dan gelisah. Nah ini Bapak ya. Nah intinya kita kembali lagi, kunci kebahagiaan, kunci ketenangan adalah dengan kembali kepada Islam, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu kita amalkan yang ada dalamnya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita. Kalau kita sudah mempraktikkan demikian, bukan cuma kita katakan insya Allah pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Tahu dari mana pasti? Allah sendiri menyatakan demikian. Man amila amalan Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah katakan, siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang bahagia. Apa syaratnya? Tadi Allah katakan siapa yang melakukan amal soleh, amal yang baik. Dan suatu amalan dikatakan baik kalau apa? Ikhlas dan sesuai dengan Nabi ini diantaranya. Kalau kita melakukan amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, dalam keadaan kita beriman, balasannya apa? Allah memberikan kehidupan yang bahagia. Maka untuk rumus jadi bahagia itu mudah. Praktekkan saja ayat tadi, selesai. Kita beramal, tapi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, bahagia. Nah, Bapak ya. Nah, itu intinya ya. Jadi sini pentingnya masalah ikhlas. Sesuai dengan judul yang disebutkan oleh Syekh di sini, ikhlasun niyah, memurnikan niat ya. Bisa ada Jess? 4 menit lagi ya. Nah, itu hadis pertama. Nah, sekarang kita baca saja hadis yang kedua. Nah, nanti kalau faidah yang mungkin pertemuan berikutnya. Atsani yang kedua kata Syekh di sini, Syekh Ali di sini, fadlud da'wati ilallah, keutamaan dakwah menuju Allah, dakwah di jalan Allah. Ini ada keutamaannya. Apa itu? Kata Syekh hafizahullah, an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li aliyin yauma Khaibar wa aqahu rayah. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali di hari penaklukan Khaibar, dan beliau ketika itu sudah memberikan panji perang kepadanya. Apa yang beliau katakan? Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Majulah engkau
ke tempat mereka dengan tenang. Majulah engkau dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Tsummad'uhum ilal Islam. Lalu ajaklah mereka menuju Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Dan kabarkanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. La'afawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang lewat dirimu, maka itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Insya Allah akan kita bahas hadis ini pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.